Halo, perkenalkan nama gue Mia dari kota Banyuwangi. Dan di sini gue akan bercerita salah satu pengalaman gue saat gue bertemu hantu atau jin. Jujur aja ya, gue bukan orang yang punya sixth sense atau indera keenam. Tapi dulu gue itu gampang lihat yang begituan. Gak sengaja aja liatnya, ya lihat aja gitu. Jadi mohon maaf karena mungkin cerita gue agak lumayan panjang, karena cerita ini yang paling serem di antara cerita gue yang lain. So, gue pertama kali lihat hantu itu waktu kelas 6 SD, sekitar 6 tahun yang lalu. Nah, waktu itu tuh di daerah Banyuwangi kan lagi musim pergantian cuaca. Jadi kalau malam itu suhunya dingin banget. Nah, karena nyokap gue merantau, jadi gue cuman ada kakak gue cewek sama nenek gue doang. Kebetulan waktu malam itu, entah hari apa gue lupa, kakak gue nginep di rumah temennya kan. Jadi malam itu gue tidur sama nenek gue di kamar kakak. Letaknya itu di depan dan langsung ke teras gitu, ke teras halaman depan. Nah, jadi rumah gue itu ruang tamu, kamar ada 2, kamar depan dan kamar tengah. Terus di depan TV juga ada kasur. Di belakang deket dapur itu kamarnya nenek gue. Jadi ya, gue sama nenek gue tidur biasa aja jam 8 malam. Nyenyak deh pokoknya tidurnya. Tapi di waktu jam 2 malam, jam 2 pagi maksudnya, gue tuh kebangun karena suhunya nambah dingin. Dan selimut yang gue pakai tadi ada di bawah kaki gue. Nah, jendela kamar kan panjang terus tinggi kan, dari sampai atas sampai notok ke kasur gue. Terus hordennya itu tipis gitu, jadi bisa lihat keluar dari dalam kamar itu langsung los gitu ke depan. Dan gue lihat nenek di samping gue yang juga nggak tahu kemana. Ya, tanpa pikir panjang langsung aja dong gue tarik selimut gue. Dan entah kenapa kepala gue itu ngeliat di jendela itu. Wah, gue kaget dong. Kaget banget, gue setengah mati saat gue lihat teras di depan ke jendela itu. Di sana ada sosok lagi nyapu gitu. Pertama sih gue kiranya orang kan, tapi gue mikir, ngapain tuh orang nyapu jam segini kan gitu. Gue kira mungkin jam itu lagi mati kali ya, mungkin udah subuh gitu. Pertama kali sih jauh dari jangkauan jendela gitu kan, soalnya juga samar-samar sosoknya. Terus nambah deket dong, nambah deket. Gue langsung freeze, beku sejenak, gak bisa ngapa-ngapain. Gue lihat ada sosok yang berdiri tepat di atas, maksudnya di depan jendela gue. Gak ada kepalanya. Dan lo tahu, kepalanya itu diayun-ayun sama tangannya sendiri. Astagfirullahaladzim. Gue merinding. Setelah sadar, gue langsung ambil selimut, langsung tutupan semua badan gue sama muka gue, baca surat yang terlintas aja. Setelah sekian lama baca istighfar segalanya, gue intip lagi kan ke jendela itu. Gak ada apa-apa, gak ada siapa-siapa. Hilang sosok tadi. Karena gue ngantuk, ya udah, gue bodo amat, entah itu setan atau jin atau hantu atau gue nggak mikir-mikir. Pikiran gue lah, biarin gue ngantuk.
Tapi ya nggak bisa dibohongin, gue ngerasa di belakang gue tepat itu ada sosok di situ. Tapi gue aja pura-pura aja kalau itu ngimpi. Jadi yang kedua nih, waktu kelas 8 SMP, gila, itu yang paling serem seumur umur gue ketemu sama setan. So, singkat cerita, setelah kejadian itu gue sering banget ketindihan. Kayak tidur dalam keadaan sadar, tapi gak bisa gerak, gak bisa ngomong, gak bisa ngapa-ngapain, nafas sesek, ya kayak gitu deh pokoknya. Malam itu, nenek tidur di belakang dekat dapur, di kamarnya sendiri maksudnya. Dan gue sama adik gue itu tidur di kamar tengah. Jadi, for your info, adik gue itu baru datang dari Bali buat sekolah di Jawa gitu, di Banyuwangi tepatnya. Kakak gue gak ada, soalnya lagi PSG dan ngekos di Banyuwangi kota. Sedikit cerita, kamar tengah itu gak pernah dipakai buat tidur kalau gak orang tua gue pulang kampung. Jadi waktu itu gue sama adik gue disuruh tidur di sana sama orang tua gue. Singkat cerita, ya tidur, semua lampu gue matiin, kecuali lampu teras sama lampu dapur. Ya tidur nyenyak aja gue sama adik gue, nyenyak aja. Nah, waktu tengah malam, entah jam berapa, gue ketindihan lagi. Sialan batin gue. Udah gak bisa ngapa-ngapain pokoknya. Pintu kamar gue tutup, tapi gak gue kunci kan. Dan tiba-tiba kebuka sendiri. Gitu. Di situ gue lihat ada bayangan hitam tinggi, tegap, hitam pokoknya. Itu masuk dalam kamar karena ada cahaya dari dapur, jadi mantul gitu kan sampai ke ruang tamu. Sosok itu berjalan ke arah gue, dan entah kenapa gue pasrah waktu itu, pasrah banget karena yang gak bisa gerak. Tatapan gue kekunci sama sosok itu. Dan tiba-tiba aja waktu sosok itu dekat sama gue, sosok itu neken dada gue. Rasanya sesek dan berat banget. Di situ gue langsung kayak gelap semua pandangan, dan mungkin saat itu gue pingsan. Nah, malam kedua dari teror itu, ya gue biasa aja nganggap itu mimpi, nganggap itu berlalu. Malam kemarin gue tidur sama adik gue, nyalain lampu dapur sama teras, matiin. Selain itu nyenyak aja. Tapi di posisi itu ya gue masih gak bisa benar-benar tidur. Tapi setelah sekian lama sih gue terlelap aja. Nah, tengah malam, dan gue gak tahu itu jam berapa juga, gue kebangun, ketindihan lagi. Astagfirullahaladzim, gue istighfar. Pasti ada sesuatu nih batin gue. Dan bener aja, saat ketindihan itu, gue dengar suara bayi nangis. Kencang banget. Tapi nangisnya itu gak wajar. Suara bayinya tuh pokoknya aneh banget. Aneh. Jadi kan gue tidurnya kan miring ke kiri. Dan di leher gue itu kayak ada tangan si bayi yang nangis ini kelayutan di situ sambil nangis kencang. Setelah sekian lama gue baca doa sambil nangis, hilang tuh. Dan alhamdulillah gue bisa gerak lagi. Napas lega dong ya gue kan. Nah, gue ganti posisi nih, dari miring ke terlentang, hadap ke atas. Dan di kamar itu, samping kasur gue,
itu ada lemari besar, dan di atas lemari itu nggak ada apa-apa. Ya otomatis pas terlentang itu, gue juga ngeliat, pandangan gue juga ke sana dong, ke atas lemari itu dong. Nah, mata gue nih ngeliat ada sosok cewek lagi duduk, rambutnya itu gimbal panjang banget, matanya merah menyala, dan bajunya warna putih tapi lusuh, kotor gitu. Wajahnya nggak kelihatan, soalnya nggak terlalu terang juga, dominan gelap kan kamarnya kan, soalnya gue matiin kan lampunya. Mata gue nih sontak kayak langsung natap mata sosok itu, dan sosok itu juga natap mata gue gitu kan, natap. Makin lama makin melotot aja sosoknya lihat ke gue, dan gue nggak bisa gerak, gue ketindihan lagi. Suara bayi itu datang lagi tambah kenceng, dan si sosok cewek tadi ketawa keras sampai telinga gue ini bunyi gitu. Lalu si sosok cewek tadi tiba-tiba terbang gitu aja, langsung cepat ke muka gue. Gue kaget dong, napas gue terhenti jenak. Gue masih natep tuh mata, dan udah gue nggak bisa ngapa-ngapain, langsung pingsan. Dan paginya gue langsung sakit selama 2 minggu. Jujur itu kisah yang paling horor yang pernah gue alamin dari kisah-kisah lainnya. Dan terima kasih udah denger cerita gue, first story gue. Terima kasih, dadah.